Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Man Insan Cendekia Sambas hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Dr. Haji Suwardi MPD dan Bapak Haji Sumadio MPD. Pak Dr. Suwardi ini merupakan Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Pak Sumadio adalah Koordinator Pengawas Provinsi Kalimantan Barat. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Selamat datang di Man Insan Cendekia Sambas. Ke siapa dulu nih? Ke Pak Dr. Suwardi dulu ya. Iya, Oke. silakan. Yang senior dulu. Oh gitu. Oke, kita ke Kewenangan Pak. beliau. Oke, terima kasih. Selamat datang Pak Suwardi di Man Insan Cendekia Sambas. Seingat saya Bapak sudah ketiga kalinya ke sini ya. Insyaallah, Iya, insyaallah. gitu. Menurut Bapak ini ya, menurut Bapak bagaimana sih perkembangan Man Insan Cendekia selama dari awal sampai saat ini? Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang D. Jadi menurut pengamatan saya, perjalanan Man Insan Cendekia Sambas sangat luar biasa, sangat keren. Saya pada awal masuk di sini dulu ya, ketika awal-awal Man Insan Cendekia itu di tengah sawah. Iya, benar. Dan itu hanya berupa satu gedung, Iya. ruang kelas dan satu gedung asrama. Ya, awal berdirinya Insan Cendekia, masyarakat belum begitu yakin saat awal-awal karena ya gedungnya hanya itu. Nah, tapi dari guru-guru ya punya semangat yang luar biasa untuk mewujudkan cita-cita ini menjadi sebuah madrasah yang maju, madrasah yang berkualitas ya dalam hal mutu, terutama kualitas lulusannya. Dan hari ini saya melihat ya, mendengar informasi dari laporan Pak Kepala tadi Siap. bahwa Man Insan Cendekia Sambas setiap tahunnya bisa meluluskan peserta didik ke perguruan tinggi ya toh. Tahun lalu 96% Iya. gitu ya, dan tahun ini insya Allah lebih tinggi daripada tahun lalu karena sampai dengan hari ini sudah sekitar 87% yang diterima melalui jalur senam PTN dan UTBK. Moga-moga di jalur-jalur yang lain, ujian mandiri di Poltek dan lain sebagainya, Ya. nanti akan semakin baik. Jadi dalam perjalanan kurun waktu 7 tahun sangat keren dan sangat luar biasa untuk Man Insan Cendekia Sambas. Harapan Bapak terhadap berdirinya Man Insan Cendekia Sambas ini kira-kira apa Pak? Ya, Kementerian Agama mengembangkan Man Insan Cendekia di beberapa provinsi. Sekarang ini sudah 23 provinsi ya. Iya. Ini dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkelas tinggi dalam iman dan takwa, menguasai ilmu pengetahuan teknologi, dan juga bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Artinya Kementerian Agama atau pendiri Insan Cendekia ini ingin bahwa Man Insan Cendekia dapat menyiapkan kader-kader, calon-calon pemimpin masa depan yang luar biasa ya, untuk membangun Republik Indonesia ini menjadi negara yang maju, adil, makmur, dan sejahtera, serta anak-anak ini punya kiprah ya, Ya. punya kiprah di dalam segala bidang untuk membangun peradaban dunia. Ya. Tadi sedikit saya mendengar bahwa keinginan pendiri Insan Cendekia. Nah, begini Pak, mungkin masyarakat Sambas ini belum begitu mengetahui kapan berdirinya Man IC sebenarnya ini. Oh iya, Man Insan Cendekia diawali berdirinya tahun 1996 Iya. berupa SMU dulu namanya, Oh, SMU Insan SMU ya, Pak, Cendekia Serpong Oh, ya. iya. Di bawah naungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT. Saat itu ketua BPPT-nya adalah Prof. B.J. Habibie, Bapak B.J. Habibie sebagai ketua BPPT saat itu. Kemudian di tahun 2000 Insan Cendekia diserahkan, dilimpahkan dari BPT ke Kementerian Agama. Oh, gitu. Makanya namanya menjadi Man Insan Insan Cendekia. Cendekia. Waktu itu di Serpong ya. Iya. Kemudian Kementerian Agama melihat bahwa
Insan Cendekia Serpong, Man Insan Cendekia Serpong dan Gorontalo serta Jambi ini punya reputasi yang sangat baik, Iya. gitu, dari tahun ke tahun senantiasa prestasi siswanya, prestasi madrasah serta kualitas lulusan sangat baik. Maka Kementerian Agama ingin mengkloning, Oh, gitu, gitu ya, Pak. mengembangkan Man Insan Cendekia Mm-mm. di setiap provinsi. Itu Ya. sebenarnya cita-citanya. Setiap provinsi diharapkan ada Man Insan Cendekia, yang saat ini udah berhasil sebanyak 23. Ya. Apa yang diharapkan? Kalau Insan Cendekia semakin banyak di setiap provinsi ada, maka satu, membuka peluang anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, punya potensi luar biasa untuk ngenyam pendidikan Mhm. di madrasah yang berkualitas. Siap. Karena Insan Cendekia ini, Bang De, Yap. by design dari pusat. Heeh. Nah, artinya apa? Tata kelola Insan Cendekia ini dimonitor langsung, Iya. ya, kebijakannya langsung dari Dirjen Dirjen Pendis. Pendis, iya. Satu, kepala madrasahnya diseleksi secara nasional. Nasional. Dua, gurunya diseleksi secara nasional. Iya. Tiga, siswanya diseleksi secara Secara nasional. nasional. Serta tata kelola Man Insan Cendekia ini betul-betul dipantau, dimonitor dari pusat langsung, nah, agar kualitasnya tetap terjaga dan semakin baik dari tahun ke tahun. Iya. Kita kembali ke Pak Sumadio. Ini kan Pak, kita lihat Man Insan Cendekia nih semakin waktu semakin ada perubahan dan berkemajuan. Peran pengawas Pak, peran pengawas terhadap perkembangan Man Insan Cendekia sampai sini seperti apa Pak? Ya, terima kasih Bang Re. Ya. Jadi saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kasubdit ya, yang beliau dengan susah payah ya untuk mencapai sampai ke Man Insan Cendekia, kendati jaraknya cukup luar biasa, benar Pak. Nah, beliau tadi malam cukup sangat memotivasi kami dalam kegiatan di Kota Pontianak, Iya. ya. Kemudian sampai tengah malam ya, beliau mungkin nggak tidur kali. Sebelum subuh kami harus berangkat ke sini ini Iya, dalam iya. rangka Benar. untuk ya memajukan artinya memperhatikan ya untuk memenuhi undangan dari Man Insan Cendekia Iya. di Sambas ini. Kemudian kalau bicara masalah peran pengawas, Iya. ya kami memang untuk kepengawasan, Siap. ya pelaksanaan pendidikan di madrasah, Iya. kami seluruhnya akan kami laksanakan pengawasan, termasuk kami memberikan juga pembinaan terhadap seluruh madrasah binaan Iya. se-Kalimantan Barat. Kebetulan memang Man Insan Cendekia ini di Provinsi Kalimantan Barat yang ada hanya di Kabupaten Sambas, ini saya kira juga pengawas juga kita turunkan ya, artinya kita juga memberikan penugasan kepada Man Insan Cendekia untuk melaksanakan tugas kepengawasan di Man Insan Cendekia. Kemudian tentu kami dalam melaksanakan tugas kepengawasan ini ya kami akan senantiasa selalu memberikan pembinaan, termasuk juga memberikan penilaian terhadap madrasah dalam bentuk misalnya penilaian kinerja kepala madrasah. Nah, ini selama ini alhamdulillah dari Direktorat GTK ya, Kementerian Agama Pusat, itu sudah berjalan bersinergi dengan pengawas untuk melaksanakan kegiatan termasuk penilaian kinerja kepala madrasah terhadap Man Insan Cendekia termasuk di Sambas. Kami juga mengawal berbagai event atau momen penting di madrasah seperti pelaksanaan akreditasi. Oh iya benar Pak. Ya, jadi artinya apapun kebijakan tentang pendidikan di madrasah ini, peran pengawas itu ada ya, bersama dengan kepala madrasah, dengan bersama guru kita untuk senantiasa membenahi ya sistem pendidikan yang ada di madrasah, tentu untuk supaya layanan pendidikan madrasah semakin baik dan mutu madrasah akan semakin juga baik, dan akhirnya masyarakat juga mempercayakan pendidikan madrasah. Artinya kian hari madrasah semakin menjadi idola masyarakat. Idola, benar Pak, benar. Itu. Jadi itu mungkin Pak kasih Bang De. Satu lagi Pak, agar menjadi sebuah idola kata Bapak tadi kan, apa yang perlu kami lakukan selaku pemegang ini Man Insan Cendekia ini, apa yang perlu kami lakukan agar Man Insan Cendekia itu dikenal di masyarakat dan menyentuh perasaan masyarakat Pak? Ya, saya kira mungkin yang menjadi program selama ini yang sudah dilaksanakan itu sudah baik. Hanya tentu tadi betul
dalam arahan tadi yang bimbingan dari Pak Dr. Suwardi ya, Ya. dalam evaluasi kita memang harus senantiasa mengevaluasi apa yang kurang dari sisi kita, dari sisi gurunya tadi misalnya, Ya. dari sisi mungkin prestasi siswanya, Ya. itu akan senantiasa kita evaluasi untuk selanjutnya mana yang dari sisi lemah itu kita perbaiki. Ini Ya. sehingga tentu nanti dengan mengevaluasi itu kelemahan-kelemahan akan kita perbaiki, lalu perbaikan itu akan semakin ya memberikan dampak yang positif tadi terhadap madrasah. Kemudian karena ini Man Insan Cedekia, saya kira mungkin memang merupakan lembaga pendidikan yang menjadi unggulan Kementerian Agama, perlu juga mungkin adanya tetap sosialisasi. Ataupun kepada masyarakat terutama di lingkungan Kabupaten Sambas itu Siap. sendiri. Karena mohon maaf tidak semua masyarakat itu yang mengenal terhadap madrasah, Pak. Benar. Kami mengalami di mengelola madrasah ada misalnya mendaftar. Ya. Datang ke MTs negeri ditanya apakah ini sekolah negeri atau bukan. Jadi Benar, Pak, menganggap benar. bahwa madrasah itu adalah swasta. Swasta. Itu. Maka mungkin itu juga masih perlu ya. Iya. Jadi jangan kita menganggap bahwa seluruh masyarakat yang ada wilayah Sambas ini sudah mengenal dengan iya, izinnya benar, itu. Pak. Maka perlu tetap melakukan Oke, sosialisasi siap. baik terhadap kemudian masyarakat mungkin kepada juga artinya pejabat-pejabat di lingkungan Iya, Pemda iya. Kabupaten Sambas. Saya kira mungkin itu, Pak. Terima kasih. Benar Pak, itu ada kata insan cendekia itu memang masyarakat bilang itu memang negeri atau swasta kan Iya, gitu ya. betul, betul, Karena kan betul. kalau sekolah negeri itu tidak ada Akan- nama iya. negeri gitu kan. Langsung. Iya. Untuk Pak Dokter ini guru-guru kita ini kan perlu adanya pengembangan kompetensi. Ya. Kira-kira program yang tepat untuk mengembangkan kompetensi teman-teman guru kita seperti apa, Pak? Oke, jadi salah satu kunci keberhasilan madrasah Ya. adalah kompetensi guru. Guru. Kalau gurunya profesional, gurunya hebat, madrasah itu ada dimanapun, Ya. termasuk di kampung, Ya. insya Allah madrasah itu tetap hebat. Hebat. Contohnya Man Insan Cedekia Sambas ini kan bukan di kota besar, ya kan? Kan begitu ya? Iya, betul, Pak. Maaf, Paling bukan ujung. di Ya, kota benar, besar, Pak. Iya. tapi di Perbatasan malahan. perbatasan. Iya. Kenapa bisa hebat? Karena sumber daya manusianya. Kan begitu ya? Siap. Nah, SDM ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang satu kompetensinya, kompetensi dia sebagai seorang guru, baik akademik Ya. maupun pedagogiknya. Pedagogiknya, iya. Yang kedua terkait dengan karakter, yaitu semangat kerjanya, yaitu kedisiplinannya dan lain sebagainya. Guru hebat, gitu, tapi kalau tidak punya semangat bekerja, Etos maka kerja, tidak akan etos kerjanya tidak akan luar biasa. Siap. Kan begitu ya? Betul, Pak. Dia punya semangat, tapi kalau tidak didukung dengan kompetensi yang luar biasa, itu juga berat juga. Oleh karena Ya. itu kompetensi harusnya hebat, luar biasa, dan juga etos kerjanya luar biasa. Saya melihat teman-teman di sini yang perlu dilakukan, satu, walaupun sudah ya, Ya. satu, tetap senantiasa belajar untuk mengembangkan diri terus menerus, seperti yang sering Bande sampaikan. Iya, Kalau iya. saya lihat di podcastnya itu, Iya. kita menjadi guru yang pembelajar, artinya Iya, guru yang senantiasa belajar Meningkatkan. terus, Nah. meningkatkan dirinya. dirinya, kompetensinya sepanjang hayat. Karena kita melayani anak-anak, dan tidak kalah pentingnya yang berikutnya adalah Bang De, Ya, Pak. tugas kita adalah mengembangkan potensi Potensi anak, Jadi potensi anak dalam bentuk apapun, Siap. tugas kita adalah kita kembangkan. Iya. Dan saya sangat senang di Man Insan Cedekia Sambas, satu, potensi anak di bidang agama dikembangkan, diperhatikan dengan baik. Iya. Potensi anak di bidang sains dan teknologi juga dikembangkan, diperhatikan dengan Siap. baik. Yang ketiga ini, Bang De, Apa itu, Pak? adalah potensi di bidang seni. Kebetulan Oh, saya ini iya. kan guru seni ya. Insya Allah, Pak. Jadi, Insya Allah. oke ya. Oke, ini guru seninya. Jadi potensi di bidang seninya juga Iya. berkembang dengan baik. Apa tiga hal ini pentingnya? Satu, anak-anak kalau pendalaman ilmu agamanya baik, maka insya Allah anak-anak menjadi anak yang baik, akhlaknya baik, anak yang tahu mana yang hak dan mana yang batil. Siap. Yang kedua, pengembangan sains dan teknologi kepada anak-anak ini penting ditanamkan kepada anak-anak Ya. agar nanti hidupnya mudah, karena Ya. semuanya butuh ilmu, butuh teknologi, ya, agar anak nanti survive di masanya. Masyarakat. Tidak kalah pentingnya karena Ya. mereka adalah calon-calon pemimpin di masa yang Ya. akan datang, maka anak ini harus memiliki kehalusan budi, Ya. yaitu kelembutan perasaan, sehingga nanti anak ini akan menjadi pemimpin yang peka terhadap
kejadian atau situasi masyarakat yang dipimpin. Insya Allah kalau 3 hal ini ya, Iya. ya ilmu agamanya baik, sains teknologinya baik, dan jiwa-jiwa Jiwa seninya seninya, akan iya. baik, insya Allah akan lengkap lah. Selaras anak lah, Pak, ya. ini. Selaras ya gitu. Insya Allah demikian Bang De. Terima kasih Pak. Terakhir ini Pak, motivasi dari Bapak untuk kami para pendidik dan siswa di Man Insan Cendekia Sambas. Oke, untuk guru-guru Man Insan Cendekia Sambas dan juga anak-anakku sekalian, teruslah berkreasi, berinovasi, membuat terobosan-terobosan, berjuang semampu kita untuk kemajuan lembaga kita, yaitu Man Insan Cendekia Sambas. Disinilah tempat yang paling baik, yang paling menyenangkan di Man Insan Cendekia Sambas. Insya Allah kalau kita melakukan segala sesuatu dengan penuh rasa cinta, rasa kasih sayang, penuh kebahagiaan, insya Allah apa yang kita lakukan kita dapat mengabdikan segala kemampuan kita secara optimal. Kalau kita bisa totalitas di dalam mengabdi, insya Allah madrasah ini akan terus jaya di masa-masa yang akan datang. Terakhir kepada masyarakat, ya, kepada orang tua, kami menyampaikan terima kasih telah menitipkan anaknya di Man Insan Cendekia Sambas, dan inilah tempat yang paling baik, paling tepat untuk menyekolahkan anak-anaknya, ya, di Man Insan Cendekia Sambas. Insan Cendekia Sambas keren. Oke, keren. Oke. Untuk Pak Sumadio, sedikit kami minta motivasi untuk guru dan siswa. Silakan Pak. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Suwardi tadi terkait dengan motivasi, intinya juga sama, mungkin saya hanya menambahkan saja. Artinya untuk bisa terus membenahi diri tadi, jangan lupa kami artinya stakeholder yang ada di madrasah, baik di tingkat Kementerian Pusat, kemudian Kanwil maupun kami sebagai pengawas pembina, tolong upayakan terus untuk bisa berkolaborasi sehingga nanti kita tetap akan memberikan arahan, akan memberikan pemantauan terus untuk kemajuan madrasah di terutama di Man Insan Cendekia di Sambas ini. Mungkin itu saja karena tadi sudah sampaikan panjang lebar oleh beliau Pak Suwardi. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya kita udah sampai di penghujung acara Pak. Waktu juga yang memisahkan kita. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di podcast kami di hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang tiada akhir Pak. Amin. Amin, insyaallah. Akhir, mudah-mudahan ke depan kita masih bisa bertemu kembali di Iksa Post. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kita tutup kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man Insan, oke. Ya, Man Insan, oke. I should do, you love you.